nih, bantu siapin dekorasinya. Oke, aku bantu tempel-tempel ya. Udah selesai. Sudah selesai nih. Ayo kita tempel. Hore, sudah selesai. Ayo Nyom, panggil papa mama. Kita mau foto bersama. Oke. Oke. Ya udah ya, aku mau foto dulu. Adik-adik jangan lupa siapin dekorasi yang bagus. Pasti punya adik-adik lebih bagus dari yang ini. Jangan lupa juga kirim foto dan vlognya. Sampai jumpa. Pokoknya aku mau beli HP sekarang. Titik. Dari kemarin kan aku sudah minta beliin HP. HP gak dibeli-beliin. Oh no! Siapa teman kita tadi yang marah-marah ya? Pagi-pagi sudah ada yang marah-marah. Oh, come on. Padahal kita kan mau mulai ibadah ya anak-anak ya. Nah, siapa yo di antara kalian yang pernah marah-marah, nangis-nangis kalau permintaannya nggak diturutin sama mama papa? Ayo. Ternyata ada ya yang pernah seperti teman kita tadi. Yuk, daripada kita pagi-pagi sudah marah-marah, kita mau siap-siap aja memuji Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita mau ibadah sama-sama pagi ini. Yuk kita mau pujikan satu pujian, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Oh, sukacitaku, semuanya sudah sukacita ya? Ya, kalau sudah sukacita kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk Tuhan menyertai
menyertai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Yuk, mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur karena berkat kasih dan anugerah-Mu, Engkau boleh persiapkan kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah sekolah minggu secara online pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak sudah siapkan? Nah, anak-anak bisa minta tolong mama sama papa untuk mengirimkan persembahannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau anak-anak bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop lalu dikumpulkan, terus nanti dibawa ke gereja untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengiringi persembahan ini kita mau pujikan satu pujian bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami sudah boleh bangun kembali. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami untuk-Mu. Tuhan, tolong terimalah persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sekarang tiba waktunya kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak sudah siap belum? Sambil bersiap-siap, sambil mengingat-ingat dong cerita minggu yang kemarin tentang apa? Ayo, anak-anak masih ingat nggak? Ya, betul. Ceritanya yaitu Nabi Yunus yang mau menceritakan kepada orang Niniwe. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana lanjutan ceritanya? Nah, kalau penasaran kita mau siap-siap untuk mendengarkan lanjutan ceritanya. Disiapkan dulu Alkitabnya, terus duduk yang manis, terus habis itu mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji dulu. Memuji apa ya? Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk kita sama-sama pujikan yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
kasih Tuhan atas semua penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang menyertai kami agar kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak harap semuanya tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kakak mau lihat gimana sih sikap yang benar mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau lihat. Oh, ternyata semuanya pada duduk manis bubut. Suka kita ditaruh di meja, bagus-bagus ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih ingat ceritanya minggu lalu? Siapa yang masih ingat tentang apa? Ada seorang nabi, Nabi Yunus. Wah, Nabi Yunus itu ditugaskan apa? Ditugaskan Tuhan untuk apa? Untuk mengingatkan orang Niniwe agar mau bertobat. Orang Niniwe itu kan melakukan kesalahan, suka nakal, suka apa? Bukan melakukan perbuatan yang tidak baik. Tuhan ingin mereka bertobat. Kira-kira orang-orang ini mau bertobat ya adik-adik? Wah, iya benar adik-adik. Ternyata orang-orang Niniwe itu mau bertobat adik-adik. Wah, senang sekali rasanya. Tuhan akhirnya tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Kenapa? Mereka bertobat. Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe sehingga Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe. Wah, senang sekali orang-orang Niniwe jadi dihukum oleh Tuhan. Tapi ada satu orang nih yang kakak lihat kok tidak senang ya, malah saya cemburu, maksudnya kok marah atau sedih. Siapa ya orang itu? Coba kita lihat gambar berikut ini ya. Mana ya? Oh, ini dia. Nih, gambar siapa ini? Oh, ini gambar Nabi Yunus. Nabi Yunusnya tapi lagi apa? Mukanya lagi cemburut atau lagi tidak senang, marah. Kenapa ya? Oh, ternyata Yunus ini dia marah-marah sama Tuhan. Wah, kok bisa ya? Dan marah-marah sama Tuhan. Nah, mau tahu cerita berikutnya? Yuk, kita bentar lagi akan melihat video. Ayo, sebelum mendengarkan video, kita siapkan diri ya. Sudah manis, dengarkan dengan baik ya video berikut ini. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Wah, ternyata Nabi Yunus sedang marah-marah sama Tuhan. Tuh kan bener. Akhirnya Tuhan pasti mengampuni orang-orang Niniwe. Coba, makanya sih aku gak mau pergi ke kota Niniwe. Ujung-ujungnya apa? Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Padahal orang-orang Niniwe itu apa? Orangnya baik atau jahat? Jahat. Mereka suka nakal, tidak mau berbuat baik, kayak melakukan perbuatan dosa. Tapi kok Tuhan sih mau mengampuni mereka? Gitu. Wah, adik-adik, boleh nggak kita marah-marah seperti itu, seperti Pak Yunus? Wah, nggak boleh ya adik-adik, jangan seperti Pak Yunus. Tuhan tuh mengasihi kita. Tuhan tuh mengasihi semua orang. Tuhan juga mengasihi orang Niniwe. Orang Niniwe sudah bertobat, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuninya, memberikan kesempatan buat orang Niniwe itu tobat.
Tapi kok Pak Yunusnya nggak masih marah-marah seperti itu. Nah, mau tahu cerita selanjutnya Pak Yunus? Berikutnya ya Pak Yunus, yuk kita lihat video berikut ini. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, Lebih baiklah aku mati daripada hidup. tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, Selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Wah, ternyata adik-adik, Nabi Yunus itu ternyata orangnya suka marah-marah. Dia juga suka ngomel. Ngomel kenapa? Tuhan Yesus kok susah mau mengampuni ya orang Niniwe yang sudah jahat, sudah nakal-nakal itu. Padahal Tuhan Yesus orangnya apa? Maha pengasih. Dia maha penyayang, dia ada punya kasih. Karena orang Niniwe itu tidak mau bertobat, Tuhan akhirnya mengampuninya. Tuhan mau memberikan kesempatan buat orang Niniwe untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kita belajar dari sini, belajar dari Pak Yunus ini, Nabi Yunus ini. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, kita bisa mengampuninya. Kita yakin orang itu atau teman kita ini bisa berubah. Karena Tuhan apa? Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita pun sebagai anak-anaknya, kita juga harus mau mengampuni. Kalau misalnya ada teman kita yang mungkin melakukan kesalahan, kita harus belajar mengampuni. Dan kita berharap teman kita ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga bisa mengampuni orang lain. Kalau misalnya kita juga sendiri melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Kita berdoa minta ampun pada Tuhan, minta ampun pada mungkin orang yang kita sakiti, dan juga berusaha jangan mengulangi lagi, memperbaiki kesalahan kita. Itu. Nah, siapa di sini yang mau memperbaiki atau mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangan, siapa? Bagus. Ya, mari kita lakukan yang terbaik, buat yang terbaik buat Tuhan. Buatlah senyum, ya, senyum buat siapa? Tuhan Yesus. Agar Tuhan Yesus bisa senyum, papa mama bisa senyum, kakak adik, guru, semuanya bisa tersenyum. Caranya bagaimana? Kita harus bisa apa? Mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, mari kita bertobat, jangan mengulangi lagi, ya. Dan usahakan jangan sampai mengulangi kesalahan lagi. Juga kita juga apa? Bisa menjadi orang yang apa itu? Taat. Iya benar adik-adik. Taat sama siapa? Khususnya pada Tuhan Yesus.
pada Tuhan Yesus, papa mama, kakak adik, kakek, nenek, mungkin guru, peraturan-peraturan di sekolah atau di jalan dan sebagainya. Ya, kita harus taat, belajar menjadi lebih baik, dan perbaikilah kesalahan-kesalahan yang mungkin kita pernah lakukan dengan pelan-pelan, karena Tuhan pasti akan membantu kita, mengampuni kita, karena Tuhan pasti akan memberikan kesempatan buat kita semua anak-anaknya yang mungkin melakukan sesuatu yang kurang berkenan buat dia. Ya, mari sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarkan kami untuk setia menjadi yang terbaik buat Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau. Bantulah kami agar kami bisa mengampuni orang yang mungkin menyakiti kami, dan bantulah kami jika kami memang mungkin melakukan kesalahan, kami juga bisa berubah menjadi yang lebih baik, karena Engkau telah memberikan kasih-Mu, Engkau telah membebankan dirimu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah sekolah minggu ini juga bisa berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 10. Bunyinya, Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kakak ulangi lagi ya. Dari Lukas 15 ayat 10. Bunyinya, Aku berkata kepadamu, demikianlah akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Nah, meskipun mungkin ayat hafalannya agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa ya, kita coba pelan-pelan menghafalkan ayat hafalan ini. Nanti bagi yang sudah selesai menghafal ayat hafalan, jangan lupa dikirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa pengiriman paling lambat hari Selasa. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan aktivitasnya kita hari ini. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat seperti ini, pembatas Alkitab ya. Nah, dari kertas buffalo warna kita buat gambar hati ya, bisa kan kita membuat gambar hati. Kemudian kita juga membuat gambar smile, pasti bisa semua ya. Buat gambar smile, kemudian dan di sini kita plong, kita kasih pita, terus dibaliknya kita kasih tulisan ayat hafalan kita dari Lukas 15 ayat 10 tadi. Bisa kan adik-adik buat pembatasan kita gampang, buat love, gambar smile diwarnai, terus kasih ayat hafalan di belakangnya, kasih pita. Jadi deh pembatas Alkitab ini. Bisa ya adik-adik? Nah, selamat bergaya, selamat beraktivitas, dan selamat berkreatif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tumbuh dalam anugerahnya.
Tapi sebelum selesai kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh memuji, juga boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya bahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegurkan Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bye. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah
engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Bye-bye. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayat hafalan Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayat 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Bye. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Happy Sunday. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa.
Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bye, happy Sunday. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bye-bye. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Bye bye, God bless you. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Bye bye. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Terima kasih. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagia manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagia manusia yang tegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur
ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Terima kasih.